Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi manusia. Rei si naga yang terisekai menjadi manusia saat ini sudah tahun kedua di Akademi Afrion. Ia dan teman-temannya sedang memilih kelas ekstrakurikuler. Dan ya, seperti apa Rei memilih ekstrakurikulernya, kita langsung aja lah dicapcus. Hari ini Ray sedang OTW ke tempat ekstrakurikuler seni bela diri. Ia ingat kalau tetua yang ia selamatkan dulu adalah guru di seni bela diri. Ia juga penasaran dengan skill barunya yaitu mana simponing. Itu adalah skill aktivasi mana tubuh, tapi masih nol. Ray saat ini tidak bisa mengaktifkan mana tubuh, padahal saat ini ia sudah ranking 10 berkat mengalahkan si begudal anaknya Delbert itu ya. Kemudian Ray sampai ke tempat yang terpencil, ya masih di akademi sih, tapi ini tempat yang terpojok di akademi, tidak ada yang ngurus dah, kotor banget dah kayak rumah hantu. Ray jadi ngelak, ini beneran kelas tetua yang ia selamatkan gak ya? Kok gini amat dah? Assalamualaikum, ada orang gak? Punten, permisi, ada orang gak di sini? Ya, karena gak ada yang nyahut, Ray pun memasuki tempat aula seni bela diri. Ia mau mencari penghuninya, sepi amat dah di sini. Dan ketika ia memasuki sebuah ruangan, ia mendapati seorang kakek. Ia sedang duduk di posisi miring itu ya. Ray pun menghampirinya. Permisi kakek, apa kau guru di sini? Dan ketika dipegang pundaknya, kakek itu langsung bangun dan tuak. Iya, malahan Ray dibanting. Kakek itu sangat kuat banget dah. Ia langsung membanting si Ray. Kakek, ini aku kakek. Aku yang kau suruh untuk masuk seni bela diri. Walah gitu ya. Aku kira kau itu penyusup. Ya, selamat datang ya. Selamat datang. Kau murid pertama tahun ini. Wanjir, Ray sendirian berarti. Ray pun disuruh duduk. Kakek itu akan menjelaskan tentang seni bela diri. Tapi Ray takut. Kenapa tidak ada siswa lain yang mendaftar kelas seni bela diri? Cuman Ray yang mendaftar di sini. Waduh, gaswat. Kemudian tetua menjelaskan tentang seni bela diri. Kelas ini cuma mengajarkan tentang pengendalian ki tubuh bagi siswa yang belum bisa mengaktifkan ki tubuh. Biasanya mereka datang ke sini dan sepertinya kau belum menguasai ki tubuh ya. Waduh, udahlah kakek, jangan menghina aku. Memang aku ini belum menguasai ki tubuh, ucap Ray. Tapi sebelum itu, apa kau tahu tentang Dark Guild? Apaan itu kakek? Apa itu orang-orang yang kemarin menyerangmu? Ya, betul sih. Tapi kau harus tahu kalau Dark Guild itu adalah organisasi yang mau menghancurkan kerajaan Alure dan juga mau meruntuhkan Akademi Afrion. Mereka ada di mana-mana. Kau harus hati-hati ya. Wanjir gitu ya. Apa mungkin Dark Guild ini ada hubungannya dengan ayahnya Ray? Apa ayah Ray itu dibawa sama mereka? Ini sesuatu yang harus diselidiki. Tapi sekarang harus latihan dulu, bos. Sebelum menyelidiki lebih jauh, Ray berharap kakek tua ini bisa membantunya menjadi lebih kuat. Kemudian kakek tua itu memperkenalkan diri. Ia sambil membuka bajunya itu ya. Namanya adalah Von. Ia adalah elder keenam di Akademi Afrion. Ia ingin Ray memukulnya sekarang juga. Ia ingin tahu sekuat apa Ray itu. Oke siap, kalau tumbuk menumbuk, Ray jagonya. Ray pun bersiap dengan pukulan terbaiknya dan buk. Kakek Von diam, ia menahan pukulan Ray dengan mudah. Ray kaget, kenapa pukulannya sangat mudah ditahan. Waduh, tanganku jadi sakit kek. Tubuhmu lebih keras daripada batu. Tapi ternyata si kakek Von berbinar-binar melihat kekuatan Ray. Ia sangat senang. Ray mau belajar seni bela diri. Ia akan mengeluarkan semua tentang Ki. Ya, kau murid yang hebat. Ayo mulai latihannya. Wanjir baru ketemu udah latihan. Dan ya, beberapa saat kemudian. Ray sekarang sedang diajari ki tubuh oleh kakek Von.
Ia sedang melatih Ray untuk merasakan ki tubuh dari tubuhnya kakek Von. Ray merasa tubuhnya ada kehangatan yang mengalir. Apa itu yang disebut dengan ki tubuh? Diam dulu bocah, konsentrasi. Oke, Ray pun konsentrasi untuk merasakan mana yang mengalir dalam tubuhnya. Jadi ini yang disebut dengan ki tubuh. Ini seperti mana magic ketika Ray masih menjadi naga merah dan tiba-tiba, bru. Waduh, kenapa kakak iPhone malah ambruk? Dan lagi, mana simfoning telah aktif? Waduh, gimana ini? Tahu-tahu aktif. Ray pun berusaha untuk membangunkan kakek phone. Ia mengecek detak jantungnya. Wah, masih hidup, aman. Dia cuma pingsan. Kenapa ya malah pingsan? Apa kakek phone terlalu tua untuk mengaliri ki tubuh? Tapi benar-benar mantap ini. Mana simfoning full 100%. Padahal cuman latihan merasakan ki tubuh. Apa ini kinya si kakek Foni itu ya? Si kakek Foni itu kinya diserap sama mana simfoning. Walah kalau gitu energi kakek Fon tersedot habis. Waduh, 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 bahaya. Semoga kakek Fon itu tidak mondar dah. Dan ya, daripada nunggu kakek Fon pingsan, Ray mau mencoba mana simfoning. Ray pun mengawali dengan mengaktifkan Dragon Eye. Wah, Ray bisa merasakan dan melihat ki tubuhnya. Sekarang ia mengalirkan mana dari dalam tubuhnya. Wanjir dah, ini seperti dirinya saat menjadi naga merah. Jadi ini yang disebut dengan ki tubuh oleh manusia. Ray pun mau membuat manipulasi mana yang ia sebut Dragon Breath. Itu jurusnya ketika ia menjadi naga. Ray pun berusaha untuk mengumpulkan mananya dalam satu titik dan ia akan menyemburkannya menjadi fireball. Tapi malah gagal. Walah, ini berbeda dengan mana. Ini lebih padat dan tidak bisa mengalir sendiri, harus dipaksa mengalir. Oke lah, dicoba lagi. Langsung konsentrasi. Padatkan dulu satu titik. Fokus, kumpulkan, padatkan, dan berhasil. Satu titik mana fireball terbentuk tapi tekanannya terlalu besar. Ini benar-benar bukan mana. Ini berat sekali, bos. Terlalu padat, tekanannya begitu berat. Wanjir dah, malah sakit ini tubuhnya. Gaswat, 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 bahaya ini. Ray kehilangan fokus. Tubuhnya tidak bisa menahan aliran ki yang ia kumpulkan. Kemudian kakek Von bangun. Ia sadar Ray melakukan sesuatu yang berbahaya dan push. Waduh, kakek Von panik. Ini ledakan ki tubuh yang tidak terkontrol. Bahaya ini bos. Kakek Von pun langsung menekan titik meridian Ray. Ia akan membuang ki yang ia kumpulkan. Dan bush. Diambil itu aliran kinya sama kakek Von dan dibuang keluar dan ternyata duar. Aliran ki itu menghancurkan halaman akademi kakek Von. Wanjir dah, kekuatannya besar banget. Dan kekuatan itu ada dalam tubuh Ray, gile bener. Tapi Ray ternyata lemas, ia pun ambruk. Dan ya, beberapa saat kemudian, Ray membuka matanya, ia melihat Kylie dan Naslavia. Ternyata Ray dibawa ke rumah sakit, dan di sini teman-temannya ada di situ. Ya, teman-temannya Ray itu sedang merawat Ray. Mereka berdua mengambil kelas medis, jadinya sekarang mereka ada di rumah sakit. Ray bertanya siapa yang membawa dirinya sampai ke sini. Kylie menjawab kalau yang membawanya Ray itu adalah kakek tua yang berotot. Waduh, ia sangat mengkhawatirkan dirimu, Ray. Naslavia bertanya, siapa orang tua itu, Ray? Itu kakek Von, dia adalah instruktur seni bela diri, tapi ia mengajari tentang tubuh dan aku telah membuat kesalahan, jadinya malah ambruk. Kemudian di situ ada Gray yang mengintip. Hei, berisik amat, gue lagi tidur cuk, kenapa kalian malah berisik? Diam napa? Walah kau di sini ya Gray, kau sakit apa? Aku cuman kurang tidur jadinya, aku mau tidur di sini. Jadi tolong tenang ya, tolong tenang, saya mau tidur. Walah kalian malah berisik, gue mau tidur cuk, jangan ngomong terus. Oke lah, tidur sana bos, ucap Ray. Kemudian Shin kembali berpindah di kelas seni bela diri. Ray kembali ke kakek Von, tapi baru sampai di situ Ray langsung dihajar, wadidaw. Kenapa kau memukulku kakek? Aku baru sadar dari pingsanku.
Kau itu sangat goblok, tolol banget dah. Baru bisa menguasai ki tubuh aja sudah gaya-gayaan mengendalikan ki. Kau sangat goblok, jangan keterlaluan tolol. Kau harus mempelajari ki tubuh tahap demi tahap, jangan tidak sabaran. Dasar anak zaman sekarang, mintanya yang instan-instan. Hari ini aku akan melatihmu dengan benar. Cepat ikuti aku. Walah langsung latihan. Ray jadi kaget. Ya, akhirnya Ray kembali mengatur ki tubuhnya lagi. Kali ini ia melalui bimbingan kakek Von, jadi ia paham sirkulasi ki tubuhnya. Ray akhirnya memahami konsepnya. Ia pun sudah mulai mahir mengendalikan aliran tubuh kinya. Bahkan sekarang ia bisa mengkonversinya menjadi bola mana. Mantap dah. Kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan aliran ki tubuh. Ini cukup merepotkan bagi Ray, tapi berkat instruksi dari kakek Von, Ray jadi cepat belajar. Dan ya, scene pun berpindah. Di gerbang selatan Akademi Afrion. Saat ini teman-teman satu kamar Ray berkumpul. Mereka diberi misi untuk berburu. Kumpulkan kristal beast dari monster-monster yang kalian jumpai. Itu bisa dijual, harganya mahal. Tapi ada area terlarang. Jangan dekati area itu. Apa kalian mengerti? Oke, siap, Kapten. Dan Woke, Ray dan teman-temannya OTW menuju hutan untuk berburu monster. Dan sekarang Martha ditugaskan sebagai petunjuk arah. Ia membawa teman-temannya untuk ke tempat pemburuan pertama, yaitu hutan serangga. Wanjir serangga jijai gua, ucap Kylie. Tapi di sini Grey tampak murung, sepertinya ia masih kurang tidur. Kenapa tuh orang nggak bisa tidur sih? Ada apa ente? Apa ini tidak enak badan? Ucap Ray dalam hati. Kemudian muncul monster dari atas. Itu monster Ladybug. Wanjir gede banget, itu seukuran bayi umur 2 tahun, dan serot. Dikil dah dengan panah Marta. Wah, Marta hebat sekali, Naslavia sampai memujinya. Akan tetapi malah tumbuh banyak itu ladybugnya. Mereka malah bermunculan dari berbagai arah. Ian dan Marta langsung saling membantu. Kylie dan Daniel juga saling memunggungi. Tapi Kylie malah mundur sedangkan Ray diserang Ladybug. Dan itu Ladybugnya menggunakan ki tubuh. Lavia jadi khawatir. Tapi Ray sudah menguasai ki tubuh dan slash. Hancur dan Ladybugnya. Jadi serangga geprek itu. Daniel yang melihat Ray menggunakan ki tubuh jadi kesal. Ia yang masih sabuk merah belum diajari ki tubuh. Tapi ada yang aneh, mau melihat Grey terlalu ceroboh, jadinya ia diserang sama itu ya, sama semut raksasa. Wadidaw, gaswat ini Grey kena serangan dan buak. Ian langsung mengkill semut raksasa yang menyerang Grey. Grey selamat, tapi tangannya terluka karena digigit semut itu. Naslavia langsung gercep, ia menolong Grey, ia melakukan pertolongan pertama. Ray yang melihat itu jadi bingung kenapa Grey yang seorang ranking nomor 1 bisa terluka melawan serangga pemula. Itu sangat aneh sekali dah. Nanti kalau sudah kembali ke asrama, ia bakal menanyainya. Kemudian Naslavia menggunakan heal. Itu ki tubuh yang digunakan untuk mempercepat proses perbaikan sel. Itu skill yang dipelajari di kelas medis. Apa kau belajar itu juga, Kylie? Tanya Daniel. Ya iyalah aku juga bisa, tapi saat ini cuman bisa digunakan untuk pertolongan pertama saja. Tapi ini sudah cukup dan ya pertarungan pun selesai. Semua monster sudah di-kill. Sekarang saatnya untuk pulang. Daniel memunguti kristal beast ya buat bayar pajak kepada Akademi Afrion. Oalah bayar pajak, ada seperti itu, ucap Ray. Wanjir malah ente nggak tahu, setiap orang yang berburu di hutan Afrion ini dikenakan pajak 10% dari hasil kristal yang ia dapatkan. Murid-murid dari tahun kedua juga disuruh untuk berburu dan membayar pajak 10%, kecuali jika murid itu mendapatkan kurang dari 10 kristal bis, maka orang itu tidak dikenakan pajak. Walah, begitu ya.
Udah capek-capek malah dibayar pajak, tapi Ray punya rencana. Ia akan menyembunyikan kristal bis yang ia peroleh. Ia pun memandangi sini gitu ya, si naga sistem yang di dekatnya itu. Kemudian waktu dipercepat, maghrib sudah datang. Para murid akademi kembali ke asrama, tapi mereka menyetor pajak dulu dan Ray tidak mendapatkan banyak kristal. Ia cuma mendapatkan 5 kristal bis doang. Jadinya ia tidak dikenakan pajak. Tapi Kapten Lance tidak percaya. Ia pun menyuruh Ray untuk jujur, kalau tidak kau akan dihukum. Sekarang buka bajumu, Ray. Dan oke, setelah diperiksa memang tidak ada. Ray tidak menyembunyikan kristal bis. Ray cuma punya 5 kristal bis. Waduh, Kapten Lanci marah banget. Ia menuduh Ray menyembunyikan kristal-kristal itu di dalam hutan. Kalau kau menuduhku seperti itu, ya cari saja, Kapten. Kalau ketemu juga buat Anda semua saja, ucap Ray mengejek. Wadidaw, nih bocah bikin kesal aja dah. Mau jadi penasaran bagaimana Ray menyembunyikan kristal-kristalnya itu. Mau sendiri tahu kalau Ray mendapatkan banyak kristal bis. Tapi Ray mengatakan, itu rahasia bos. Dan ternyata Ray menyimpannya di itu ya, di naga sistem. Naga sistem itu telah menelan semua kristal bis yang Ray dapatkan dan menyimpannya dalam inventory. Dan Ray bisa menyerap kristal bis itu dalam tubuhnya untuk meningkatkan mana simfoning. Itu lebih efektif daripada harus buat bayar pajak dan siplah. Tapi di depan Ray ada Gray. Ia tampak aneh, jalannya melambat. Ray sampai menyusulnya, tapi ternyata Gray berhenti berjalan. Ray penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan temannya itu? Gray, kau kenapa? Cepatlah ke asrama, kita harus istirahat dan makan. Pintu merah, Ray, pintu merah, pintu merah. Harus segera membuka pintu merah. Cepat buka, Ray, pintu merahnya harus segera dibuka sekarang. Kau ini kenapa, Gray? Pintu merah. Apa maksudmu dengan pintu merah? Waduh, tiba-tiba Gray menutup telinganya. Ia mendengar suara aneh. Ia harus membuka pintu merah. Ia sepertinya ketakutan itu dah. Mong yang melihat itu jadi penasaran. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk pulang ke asrama duluan. Ia akan menemani Gray. Mong pun langsung menghampiri Ray dan Gray. Ia bertanya, ada apa dengan Gray? Apa ia sakit? Ia tidak sakit, tapi ia mengatakan pintu merah, pintu merah, pintu merah. Walah, apa anda tuh pintu merah? Apa kau tahu Mong tentang pintu merah? Ya, ditanya seperti itu, Mong kaget karena satu-satunya pintu merah yang ada di Afrion adalah penjara Afrion. Wadidaw, tempat apaan itu dah? Tapi sayangnya bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.